Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Setelah Sultan Agung wafat pada tahun 1645, posisinya digantikan oleh anaknya, yaitu Raden Mas Sayidin atau lebih dikenal dengan gelar Amangkurat I. Dengan demikian, Amangkurat I mendapatkan warisan dari ayahnya berupa wilayah Mataram yang sangat luas. Sedemikian luasnya sehingga Amangkurat I kemudian menerapkan sistem sentralisasi dalam pemerintahannya. Untuk meningkatkan perekonomian, Amangkurat I menjalin kembali hubungan dengan VOC yang sebelumnya justru diperangi oleh mendiang ayahnya. Pada tahun 1646 Masehi, Amangkurat I mengadakan perjanjian dengan VOC di mana VOC diizinkan membuka pos-pos dagang di wilayah Mataram dan sebaliknya Mataram diizinkan berdagang ke pulau-pulau lain yang dikuasai oleh VOC. Kedua belah pihak juga saling melakukan pembebasan tawanan. Akibat dari kebijakan Amangkurat I ini, permusuhan antara Mataram dengan Banten menjadi semakin memburuk. Bupati Cirebon yang ditugasi Amangkurat I untuk menaklukkan Banten malah gagal menjalankan tugasnya. Hubungan diplomatik dengan Makassar yang selama ini telah terjalin dengan baik akhirnya juga retak. Selain menolak duta-duta dari Makassar, Amangkurat I justru menyuruh Sultan Hasanuddin untuk datang sendiri ke Mataram. Permintaan ini ditolak oleh Sultan Hasanuddin. Buruknya hubungan Mataram dengan wilayah-wilayah lain terjadi karena Amangkurat I memerintah dengan tangan besi, di mana ia banyak menyingkirkan tokoh-tokoh senior yang tidak sejalan dengannya. Misalnya Tumenggung Wiraguno dan Tumenggung Danupoyo. Kedua tokoh senior ini dikirim ke timur untuk merebut Blambangan, Lumajang, Jember, dan Banyuwangi yang telah dikuasai oleh kerajaan Bali. Namun keduanya malah dibunuh di tengah jalan. Pembunuhan kedua tokoh senior itu membuat Raden Mas Alit, adik tiri Amangkurat I, merasa terancam jiwanya karena dia sangat dekat dengan Tumenggung Wiraguno. Maka diam-diam Raden Mas Alit membangun kekuatan dengan jalan mendekati para ulama dan beberapa tokoh senior lainnya. Kemudian hanya dengan kekuatan 60 orang saja Raden Mas Alit melakukan pemberontakan. Akan tetapi pemberontakan ini berakhir dengan terbunuhnya Raden Mas Alit sendiri. Amangkurat I malah sengaja membiarkan adiknya terbunuh demi untuk membersihkan tangannya dari darah saudaranya sendiri. Tidak hanya sampai di situ, Amangkurat I mengumpulkan semua orang-orang yang terlibat dalam pemberontakan itu di alun-alun dan kemudian membunuh mereka semua. Lebih dari 5.000 orang yang terdiri dari para ulama, tokoh senior, para pemuda, dan orang tua, wanita, serta anak-anak. Amangkurat I juga berselisih dengan putra mahkotanya sendiri, yaitu Raden Mas Rahmat yang menjadi Adipati Anom. Perselisihan ini dilatar belakangi oleh berita bahwa jabatan Adipati Anom akan dialihkan kepada Pangeran Singasari, adik tiri Raden Mas Rahmat.
pada tahun 1661 Masehi, Raden Mas Rahmat melancarkan aksi kudeta, tetapi Amangkurat I berhasil menumpas seluruh pendukung anaknya itu. 7 tahun kemudian, perselisihan antara anak dan bapak ini memuncak pada tahun 1668, di mana Raden Mas Rahmat jatuh cinta pada Roro Oyi, seorang wanita yang menjadi selir ayahandanya sendiri. Skandal asmara ini menyebabkan Amangkurat I menghukum mati bapak mertuanya sendiri, yaitu Pangeran Pekik, yang dituduh telah menculik Roro Oyi untuk diberikan kepada Raden Mas Rahmat. Namun Raden Mas Rahmat sendiri diampuni oleh ayahnya, tetapi dengan syarat dia harus membunuh Roro Oyi dengan tangannya sendiri. Selain itu, jabatannya sebagai Adipati Anom juga dicabut. Jabatan Adipati Anom lalu diberikan oleh Amangkurat I kepada Raden Mas Derajat, adik Raden Mas Rahmat. Rasa sakit hati inilah yang akhirnya membuat Raden Mas Rahmat secara diam-diam meminta bantuan Panembahan Rama atau Panembahan Kajoran, seorang ulama yang masih termasuk kerabat istana. Pada tahun 1670 Masehi, Raden Mas Rahmat diperkenalkan oleh Panembahan Kajoran dengan menantunya yang bernama Trunojoyo, seorang bangsawan Madura, untuk dijadikan sebagai alat pemberontakan. Panembahan Rama atau Panembahan Kajoran lalu mengusulkan agar Raden Mas Rahmat membiayai Trunojoyo untuk melakukan pemberontakan. Usulan itu disetujui oleh Raden Mas Rahmat. Dengan dukungan finansial dari Raden Mas Rahmat, Trunojoyo dengan cepat berhasil membentuk laskar dari rakyat Madura yang tidak senang berada di bawah kekuasaan Mataram. Langkah pemberontakan diawali dengan menculik Cakraningrat II yang kemudian diasingkan ke Kediri, di sebuah tempat di mana markas besar pasukan Trunojoyo berada. Penculikan Cakraningrat II mendapat dukungan penuh dari rakyat Madura, karena sebagai penguasa Madura, Cakraningrat II lebih sering berada di Mataram ketimbang di Madura, sehingga dia dianggap telah mengabaikan pemerintahan dalam negerinya sendiri. Tahun 1674, Trunojoyo sudah berhasil menguasai Madura. Ia lalu menyatakan dirinya sebagai raja yang merdeka dan sejajar dengan Mataram. Laskar Madura, pimpinan Trunojoyo kemudian bekerja sama dengan Karaeng Galaesong, pemimpin kaum pelarian dari Makassar, pendukung Sultan Hasanuddin yang dikalahkan VOC. Kaum pelarian dari Makassar ini semula meminta sebidang tanah kepada Amangkurat I, namun ditolak. Tapi Raden Mas Rahmat yang sedang mencari dukungan secara diam-diam memberikan sebidang tanah di Demung, Penarukan, untuk dijadikan markas kaum pelarian itu. Atas jasanya ini, maka kaum pelarian dari Makassar kemudian ikut mendukung Trunojoyo untuk memerangi Amangkurat I. Trunojoyo bahkan mengawinkan putrinya dengan putra Karaeng Galaesong untuk mempererat hubungan keduanya. Selain itu, Trunojoyo juga mendapat dukungan dari Panembahan Giri dari Surabaya yang tidak menyukai Amangkurat I karena tindakan kesewenang-wenangannya terhadap para ulama. Di bawah pimpinan Trunojoyo,
pasukan gabungan dari Madura, Makassar, dan Surabaya ini selanjutnya berhasil mendesak pasukan Amangkurat I di wilayah timur. Namun sayangnya, kemenangan ini justru menimbulkan perselisihan antara Trunojoyo dengan Raden Mas Rahmat sendiri. Trunojoyo tidak lagi bersedia menyerahkan kepemimpinan kepada Raden Mas Rahmat karena Raden Mas Rahmat pasti akan menjadi penguasa Mataram, sehingga Madura akan tetap berada di bawah kekuasaan Mataram. Raden Mas Rahmat sangat marah atas pengkhianatan ini, sebab dialah yang telah banyak mengeluarkan biaya bagi perjuangan Trunojoyo. Pengkhianatan ini membuat Raden Mas Rahmat berbalik mendukung ayahandanya untuk melawan Trunojoyo. Tentu saja Amangkurat I sangat gembira menerima kembali anaknya, sehingga dia lalu mengangkat anaknya ini menjadi Adipati Anom kembali, sedangkan adiknya Raden Mas Derajat dikembalikan lagi menjadi Pangeran Puger. Pada tanggal 13 Oktober tahun 1676 Masehi, pasukan Trunojoyo berhasil mengalahkan pasukan Mataram yang dipimpin Raden Mas Rahmat di Gogodok. Kekalahan ini menambah rasa sakit hati Raden Mas Rahmat pada Trunojoyo. Sebaliknya, kemenangan ini membuktikan bahwa pasukan Trunojoyo lebih unggul dari Mataram. Maka pada tanggal 2 Juli tahun 1677, Trunojoyo melakukan serangan besar-besaran ke pusat kota Mataram yang berada di Pleret. Serangan ini begitu hebat sehingga Amangkurat I harus dilarikan ke arah barat. Sebelum meninggalkan Pleret, Amangkurat I menugaskan Raden Mas Rahmat untuk mempertahankan Pleret. Namun Raden Mas Rahmat menolak dan lebih memilih ikut mengungsi ke barat. Tugas ini kemudian diambil alih oleh Raden Mas Derajat. Dengan gagah berani, Raden Mas Derajat beserta pasukannya mati-matian mempertahankan Pleret. Akan tetapi kekuatan Trunojoyo rupanya jauh lebih kuat, sehingga Raden Mas Derajat terpaksa harus menyingkir ke Jenar. Sementara itu, Amangkurat I dan Raden Mas Rahmat yang mengungsi ke barat sudah mulai terdesak di Wonoyoso. Kemudian, akibat kondisi kesehatannya yang menurun, Amangkurat I akhirnya wafat pada tanggal 13 Juli tahun 1677 dan dimakamkan di Tegal Arum, daerah wilayah kota Tegal. Atas meninggalnya ayahanda itu, Raden Mas Rahmat kemudian dinobatkan menjadi Raja Mataram dengan gelar Amangkurat II, seorang raja tanpa istana. Karena istananya tengah dikuasai oleh Trunojoyo, Raden Mas Rahmat semakin merasa sakit hati pada Trunojoyo. Pada bulan September tahun 677 Masehi, Amangkurat II menandatangani persekutuan dengan VOC yang dikenal dengan nama Perjanjian Jepara. Isi dari perjanjian ini adalah Amangkurat II berhutang kepada VOC sebesar 2,5 juta golden dengan jaminan seluruh pesisir utara Jawa akan menjadi milik VOC bila berhasil menumpas pemberontakan Trunojoyo. Sementara itu, setelah berhasil mengalahkan Mataram, Trunojoyo mendirikan pemerintahannya sendiri di Madura dan bergelar Panembahan Maduretno. Saat itu, hampir seluruh wilayah pesisir Jawa telah dikuasai Trunojoyo, meskipun masih banyak wilayah pedalaman yang masih setia kepada Mataram.
Untuk mengalahkan Trunojoyo, VOC mencoba menawarkan jalan damai dengan cara meminta Trunojoyo datang ke benteng VOC di Danareja. Tapi Trunojoyo menolak tawaran itu. Tidak berhasil dengan tipu daya berkedok perdamaian itu, maka VOC di bawah pimpinan Jenderal Cornelius Spelman akhirnya mengerahkan seluruh pasukannya. Di laut, VOC mengerahkan pasukan Bugis di bawah pimpinan Aru Palaka dari Bone untuk melawan pasukan Karaeng Galesong. Sedangkan di darat, VOC mengerahkan pasukan dari Maluku di bawah Kapiten John Kerr dan bekerja sama dengan pasukan Amangkurat II. Pada bulan April tahun 1678, pasukan Jenderal Spelman menyerang Surabaya. Spelman yang memimpin pasukan berkekuatan sekitar 1.500 orang itu berhasil mendesak pasukan Trunojoyo dan menguasai Surabaya. Selain itu, Madura sebagai pusat perbekalan pasukan Trunojoyo juga berhasil dikuasai. Wilayah kekuasaan Trunojoyo sedikit demi sedikit dapat ditaklukkan, termasuk bekas kerajaan Mojopahit di Trowulan, yaitu Mojokerto. Trunojoyo bersama pasukannya lalu bergerak mundur menuju Kediri. Namun pada tanggal 25 November 1679, markas besar Trunojoyo di Kediri bisa dikuasai oleh VOC. Maka Trunojoyo dan pasukannya bergerak ke selatan menuju Blitar. Dalam pelariannya itu, Trunojoyo kekurangan makanan sehingga pasukannya banyak yang kelaparan, terserang penyakit dan kemudian meninggal dunia. Di sisi lain, pasukan VOC dengan senjata dan dukungan logistik yang sangat kuat terus melakukan pengejaran. Namun demi melihat kondisi pasukan yang mulai lemah, Trunojoyo akhirnya menyerah. Trunojoyo ditangkap oleh Kapiten John Kerr di lereng utara Gunung Gelut pada tanggal 27 Desember tahun 1679 dan kemudian diserahkan pada Amangkurat II yang saat itu berada di Payak, Bantul. Pada tanggal 2 Januari 1680 Masehi, Trunojoyo dijatuhi hukuman mati. Amangkurat II sendiri yang membunuh Trunojoyo dengan tangannya sendiri sebagai balas dendam atas rasa sakit hatinya selama ini. Dengan demikian, pemberontakan Trunojoyo dan hancurnya Keraton Pleret, Amangkurat II kemudian memindahkan ibu kota Mataram dari Pleret ke Kartasura. Inilah yang kelak akan menjadi cikal bakal Kesultanan Kartasura. Amangkurat II berhutang banyak sekali kepada VOC untuk biaya penumpasan pemberontakan. Namun berhubung tak mampu membayarnya, maka kota-kota pelabuhan di pesisir utara Jawa terpaksa diserahkan kepada VOC sesuai perjanjian Jepara. Cakraningrat II yang diculik dan diasingkan oleh Trunojoyo di Kediri kemudian dibebaskan dan diangkat kembali oleh VOC sebagai penguasa di Madura. Maka sejak saat itu VOC selalu terlibat dalam suksesi kekuasaan di Madura.